Sekarang kita masuk ke dalam cara apa Roh Kudus memimpin seseorang. Roh Kudus berada di dirimu menjadi pendamping, penolong yang mendoakan syafaat dan menjadi penghibur dan penyerta. Selesai. Lalu dia memimpin engkau. Dengan apa Roh Kudus memimpin? Engkau bilang saya mau dipimpin Roh Kudus kalau mimpi mau kasih tahu kehendaknya bagaimana. Saya mau dipimpin oleh Roh Kudus kalau ada perasaan hati itu sampai jelas itu bagaimana. Roh Kudus memimpin bagaimana? Banyak orang mau dipimpin Roh Kudus kalau Tuhan itu mendadak masuk ke rumahnya terus dengan suara keras bicara sama dia. Oh tahu, ini Tuhan ngomong sama saya. Begitu banyak orang mau dipimpin oleh Tuhan kalau Tuhan itu tidak mimpi menyatakan diri. Engkau mesti ke Mesir. Dan engkau tahu engkau dipimpin Tuhan. Tapi saudara-saudara, di dalam Alkitab memang Tuhan berkata-kata dan menyatakan sesuatu kepada manusia melalui mujizat, melalui pimpinan di dalam mimpi, melalui nubuat dan melalui orang-orang nabi berbicara sesuatu kepada orang lain. Ini mungkin. Tuhan sekarang masih mungkin, bukan tidak. Tetapi itu bukan menjadi satu prinsip di mana kita harus menuntutnya. Jangan engkau mengatakan Gideon minta tanda, di mana itu bulu domba yang kering dan basah membuktikan Tuhan pimpinnya. Sekarang saya juga pakai bulu domba basah taruh di situ. Oh Tuhan, besok semua kering ini basah toh sendiri. Saudara-saudara, kalau dulu pakai cara undi untuk tahu kehendak Tuhan yang bagaimana, sekarang engkau juga pakai cara undi. Sekarang Tuhan nyata di atas undi ini. Saudara-saudara, kalau dulu orang mau dengan ayat atau dengan apa kalimat daripada Nabi mengetahui apa yang harus diperlakukan, engkau mengatakan saya juga mau Tuhan pimpin saya, jelas Tuhan coba kasih tahu saya besok mesti kemana. Nah, pimpinan Tuhan ini ayatnya, saudara-saudara, engkau ini itu bahaya sekali. Ada satu orang cari kehendak Tuhan lalu dia mengatakan Tuhan sekarang tolong saya mau pimpinanmu, lalu dia buka Alkitab sudah sampai buka satu tempat dia. Ayatnya Matius 27:5, maka Yudas pergi menggantung diri. Dia mati gua. Masa Tuhan suruh gua gantung diri? Lalu dia bilang Tuhan maaf, itu yang tadi dareken ya. Itu udah cocok, saya tidak berani bunuh diri. Sekali lagi dah, maaf tadi tidak cocok. Ayo sekarang lagi. Terus dia dapat lagi Lukas pasal 10 ayat yang mengatakan ikutlah teladannya. Ikut teladan Yudas dong, ikutlah teladannya. Dia bilang dua kali dah cocok Tuhan. Tuhan tidak pakai cara itu memimpin engkau. Tuhan memimpin orang melalui firman, betul. Tapi firman harus dibaca, direnung, dimengerti dan diinterpretasi secara benar. Dengar ini, dibaca, diingat, dimengerti dan direnungkan dan diinterpretasi secara benar. Saudara-saudara, saya telah mengerjakan tahap pertama, yaitu seorang diri dengan susah payah menggali firman Tuhan lalu memberikan prinsip-prinsip Alkitab kepada zaman ini. Tetapi itu tidak cukup. Saudara sendiri harus menggali. Selain engkau mendapatkan khotbah daripada pendeta Stephen Tong yang memberikan jalan yang benar kepada kita, engkau sendiri juga bisa menemukan. Engkau sendiri harus menggali dan merenungkan dan bisa membandingkan dengan semua komentator yang besar. Sehingga saya anjurkan setiap gereja harus ada perpustakaan. Perpustakaan harus mempunyai buku-buku yang berbobot. Saudara-saudara, saya anjurkan di Columbia University di Amerika, saya anjurkan di Connecticut, saya anjurkan di Yale University, anjurkan di dan begitu banyak universitas di Amerika, supaya setiap persekutuan orang Kristen, setiap Bible study club mempunyai sesuatu perpustakaan di mana ada buku komentari, di mana buku systematic theology, di mana buku tentang misiologi dan penginjilan, di mana buku-buku pedoman untuk bagaimana kita mengerti kebenaran. Saudara-saudara, apologetika dan sebagainya. Dengan adanya buku-buku itu engkau baca kitab suci mendapatkan kesulitan. Jangan mengatakan Roh Kudus memimpin aku, saya tafsirannya begini, yang lain bilang begini, lalu mulai cekcok. Biar dengan buku-buku yang baik kita kembali kepada ajaran yang benar. Saudara-saudara, kita mengerjakan banyak hal. Selain memberikan seminar, kita imporkan buku, kita cetak buku, kita berusaha untuk mereka yang tidak bisa dengar sendiri, mereka bisa membaca buku, mengerti firman. Karena Roh Kudus memimpin manusia dengan cara mencerahkan firman.
Kalau firman itu hanya dibaca untuk hafal-hafalan, untuk dapat hadiah, untuk perbandingan, untuk perlombaan dalam sekolah Alkitab pada waktu vakansi, firman tidak masuk. Tapi kalau firman itu betul-betul dibaca dengan seluruh jiwa yang mau taat, mau mengerti firman, dan merendahkan diri buat pimpinan Roh Kudus, firman itu akan bercahaya. Kita orang Kristen tidak sama seperti orang agama lain yang ada perlombaan baca kitab. Kalau lomba-lomba suara paling bagus, paling panjang, dapat nomor 1, ngerti soal 2. Kita bukan demikian. Kita tidak pernah perlu berlomba-lomba siapa lebih pintar baca. Kita perlu untuk mengerti dengan sungguh-sungguh, makin mengerti makin rendah hati, tak menjadi nomor 1. Makin mengerti makin merasa diri kurang, makin mau tahu, makin mendalam, makin taat, dan makin nyatakan dalam hidup kita masing-masing dengan pengertian, ketaatan. Kita wujudkan firman ke dalam hidup. Saudara-saudara sekalian, jadi orang Kristen harus menjadi orang yang sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen orang menjalankan firman, mematuh kepada firman. Engkau mengatakan, jika firman itu tulis jelas, ya saya jalankan. Kalau dah jelas, mana tahu pimpinan Tuhan bagaimana? Saudara-saudara, jangan membunuh. Oh, enggak tahu. Oh, itu saya tahu. Jangan membunuh. Kalau bunuh ayam boleh ya. Bunuh orang tidak boleh. Tapi bagaimana dengan peperangan? Di dalam peperangan, Alkitab tidak pernah mengatakan tidak boleh perang. Tetapi di peperang harus membunuh bagaimana? Dan di sini, di tengah-tengah jangan membunuh sama boleh perang tapi harus membunuh bagaimana? Di dalam hal ini bagaimana? Nah, ini sulit. Ini mengenai etika Kristen yang perlu diselidiki dengan baik. Nah, saudara-saudara, hal semacam demikian ada prinsip-prinsip tertentu yang sudah disisipkan dalam kitab yang perlu kita gali dengan baik-baik. Misalnya, di dalam peperangan agresif, kita mengambil tempat orang lain, menjajah bangsa orang lain, membunuh orang lain yang tidak bersalah. Itu berdosa. Martin Luther mengatakan, peperangan semacam demikian untuk engkau sebagai orang Kristen yang tidak mau melawan Tuhan dan hati nurani yang tak kepada Tuhan, jangan ikut perang. Pemerintah suruh engkau perang, engkau tidak mau karena engkau tahu ini salah, ini agresif, ini agresor, ini tidak benar. Bagaimana? Lebih baik engkau dipenjarakan oleh pemerintahmu sendiri daripada engkau pergi berperang dan membunuh orang lain. Martin Luther mengatakan kembalilah. Sebaliknya, jikalau negaramu dijajah oleh orang lain, engkau berjuang demi untuk membasmi kejahatan penjajah, membela negaramu, membela orang-orang rakyat yang dijajah yang tidak bersalah, sampai engkau harus perang sampai mati pun engkau perang. Dan di dalam kesaatan peperangan itu terjadi, kalau ada orang lain yang harus dibunuh, engkau melangsungkan itu bukan demi membunuh, demi membasmikan kejahatan. Tuhan nanti yang atur. Nah, ini etika-etika semacam demikian bagaimana Tuhan pimpin. Kita tidak bisa, oh Tuhan pimpin saya, mau perang-perang, nggak mau perang-perang, saya, kamu, pimpinan lain-lain. Saudara-saudara, ini kita mesti mendapatkan prinsip Alkitab, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus memimpin, dan Roh Kudus memimpin orang ini supaya masuk kembali kepada rencana Allah yang kekal. Sedangkan rencana Allah adalah untuk setiap orang itu sama. Karena pimpinan untuk setiap orang ini mungkin berbeda. Dengar sekali lagi. Rencana Allah adalah sama untuk setiap orang, tapi pimpinan Roh Kudus mungkin berbeda untuk setiap orang. Misalnya, saya ambil satu contohnya. Allah mau kita mengabarkan Injil. Maka setiap orang Kristen sama. Di dalam menjalankan kehendak Allah yang ini, setiap orang Kristen harus mengabarkan Injil. Tetapi pimpinan Tuhan atas pribadi setiap orang Kristen itu berbeda. Maka ada orang Kristen yang dipimpin untuk menjadi pendeta, penginjil. Ada orang Kristen dipimpin menjadi orang Kristen biasa yang tidak jadi pendeta dan penginjil. Saudara jelas? Jadi pimpinan atas pribadi itu berbeda. Tapi sama-sama menjalankan kehendak Tuhan itu tidak berbeda. Pimpinan adalah supaya kehendak Tuhan itu jadi atas pribadi. Dan pribadi ini dimasukkan ke dalam kehendak Allah yang tidak berubah itu. Dan orang-orang yang menjadi hamba Tuhan pun dipimpin Tuhan berbeda-beda lagi. Ada yang dipimpin ke kota yang besar menjadi penginjil yang berkhotbah kepada ribuan bahkan ratusan ribu orang.
Ada yang dipimpin pergi ke desa kecil yang menjaga, memelihara seluruh jemaat yang kecil tapi setia sampai mati di situ. Ada yang dipimpin oleh Tuhan sampai dia begitu lancar dan seumur hidup tidak ada kesulitan apa. Tapi ada hamba Tuhan yang dipimpin masuk ke dalam penjara, lalu dianiaya, dipukul, disiksa untuk menyatakan kesetiaan. Ini tidak berarti yang berkhotbah kepada ratusan ribu orang lebih sukses, yang masuk ke penjara itu lebih gagal. Karena pimpinan Tuhan berlainan. Sehingga orang yang lancar, orang yang kaya, orang yang gajinya besar, orang di kota besar, jangan menganggap diri hamba Tuhan yang besar, lalu menganggap mereka yang berada di kota kecil, di desa kecil, di kampung kecil, di pulau terpencil, itu ada hamba Tuhan yang kecil. Karena engkau tidak tahu mana yang besar, mana yang kecil. Hanya Tuhan tahu, saudara-saudara. Menurut ukuran Tuhan, orang yang seharusnya mencapai 100.000 hanya capai 90.000, dia kecil. Menurut ukuran Tuhan, seorang yang mampunya hanya bisa mencapai 10 orang, dia bisa sampai 12, dia besar. Ngerti maksud saya? Jadi di hadapan Tuhan tidak ada seorang hamba Tuhan yang bisa membanggakan diri. Saya yang kelihatan bisa berkhotbah ke lebih banyak daripada rekan-rekan saya, mungkin di hadapan Tuhan lebih kecil daripada rekan-rekan saya. Karena bukan jumlah yang saya khotbahkan itu yang menjadi ukuran saya, tetapi adalah apa yang Tuhan tuntut yang menjadi ukuran saya. Disitulah kesetiaan kita tidak boleh longgar. Kita mesti terus mengejar sampai menyenangkan Tuhan. Pimpinan Tuhan atas setiap pribadi berbeda. Itu sebab jangan engkau membenci orang lain. Jangan engkau iri kepada orang lain. Juga jangan engkau menghina orang lain. Engkau hina orang lain karena bakatnya mereka kecil. Kenapa menghina? Engkau bakat besar bukan dari dirimu, kok dari Tuhan. Dan bakat besar itu tidak berarti untuk kau bangga. Bakat besar bukan untuk kita congkak. Bakat besar bukan kita untuk boleh berebut kemuliaan Tuhan. Bakat besar supaya kita besok dituntut, dihakimi juga lebih besar. Itu sebab yang mempunyai bakat dan karunia besar harus lebih gentar. Karena engkau akan menerima hukuman lebih berat. Nah, cara inilah kita mengerti pimpinan Tuhan. Hidup kita terus dinamis. Begitu banyak orang karena sudah sukses mulai longgar, mulai berhenti, dan dia gagal total. Sama seperti cerita dari Aesop's Fable yang mengatakan kelinci loncat cepat terus ngantuk, kura-kura pelan-pelan akhirnya menang. Nah itu, dari cerita itu engkau mengerti apa itu namanya kecil dan besar. Apa artinya itu setia dan tidak. Apa artinya sukses. Saudara jangan menghina diri. Engkau tidak ada bakat besar, engkau tidak ada pengetahuan tinggi, engkau tidak sekolah teologi, engkau hanya melayani secara awam sedikit saja, tapi engkau setia kerjakan terus menerus. Di dalam kesetiaanmu, engkau akan dihargai oleh Tuhan. Amin. Barang siapa yang mempunyai bakat yang besar, kesempatan yang besar, jangan sombong. Karena menurut ukuran Tuhan mungkin mereka belum capai apa yang dituntut dan mereka akan dihukum lebih berat. Itu dia harus hati-hati. Pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan berbeda. Ada yang dipimpin untuk menikah anaknya 12. Jadi 12 suku. Wow, cucunya 144. 12 kali kan 12 kan 144. Lalu cicinnya wah sudah berapa ribu itu. Tapi ada orang yang mengabar Injil sampai mati tidak nikah. So sepadang kara, tidak ada cucu, tidak ada anak. Waktu tua itu cuma lihat kaca, di dalam kaca lihat sendiri. Itu. Pimpinan Tuhan lain. Tapi saudara, yang banyak anak jangan iri. Kok enak lu ya, untung duit pakai dewek. Saya mesti bagi sama anak yang banyak sampai cilaka, sulit sekali. Jangan. Yang tidak ada anak, jangan iri yang anak banyak. Kalau engkau ada anak banyak, mungkin bunuh diri kamu. Yang tidak ada anak tidak perlu iri yang anak banyak. Ada anak tidak usah ngomel. Ngomel terus anaknya keluar lagi. Ngomel lagi, anak lagi. Tidak perlu, saudara-saudara. Kadang-kadang engkau bilang, Tuhan anaknya terlalu banyak. Ibu saya melahirkan 10 anak. Yang satu dikasihkan orang, yang satu mati, sisa 8. 8 ini 7 laki-laki. Dia tidak ngomel. Dia cuma khawatir. Kalau sudah besar makan apa? Karena waktu saya umur 3, papa saya mati. Ibu janda yang penuh dengan beban yang berat, kerja dari pagi sampai malam. Setiap pagi sebelum mulai kerja 1 jam berdoa, mendoakan anaknya satu persatu. Lalu setiap minggu 1 hari berpuasa untuk pendeta seluruh dunia. Dia bukan hanya mendoakan sendiri, juga mendoakan seluruh dunia. Doa penginjilan seluruh dunia saya belajar dari ibuku. Saudara, saya terapkan dan doa momentum terapkan di kota-kota yang lain supaya orang Kristen mendoakan orang lain mulai dari belajar dari ibu.
Dia berdoa. Akhirnya di antara 8 anak, 7 laki-laki, Tuhan panggil 5 menjadi pendeta. Seorang janda yang terus berdoa untuk anaknya, Tuhan dengar kesalehan seorang janda. Dia seorang yang kecil, seorang yang biasa, tapi seorang yang anaknya 7 dipanggil Tuhan 5 menjadi pendeta. Saudara-saudara, kalau seorang janda yang biasa 5 pendeta dari anaknya, begitu banyak pendeta, anaknya tidak ada satu jadi pendeta. Itu heran sekali. Saya kadang-kadang melihat anak saya, kalau bisa Tuhan jadikan mereka semua hamba-Mu, tapi tidak tahu siapa yang dipanggil. Saya bilang, aku taat sama kamu saja Tuhan. Anak saya terakhir kali, anak saya kedua pria, waktu mau naik kapal terbang, saya mempeluk dia, cium dia dengan kalimat yang saya tidak ikut kapal terbang, tapi 1 hari sebelum, sebab dia Seninnya pergi ke luar negeri, Minggunya saya harus berangkat bikin seminar di Surabaya. Saya merangkul dia berdoa dan kalimat terakhir, saya tetap harapkan kamu satu hari menjadi hamba Tuhan, jikalau Tuhan panggilkan. Saudara-saudara, pimpinan Tuhan lain. Ada orang yang anaknya banyak, ada orang yang tidak ada anak, ada orang yang menikah, ada yang tidak menikah. Dan kau bilang, saya justru banyak anak dan bisa kerja apa? Ribut toh, makanya tidak jati-jati. Tidak tentu, saudara-saudara. Orang yang banyak anak bisa kerja banyak, orang yang tidak ada anak bisa sabar dari mainan toh. Mungkin saja. Saya belajar ini dari mana? Dari Johann Sebastian Bach sama George Friedrich Handel. Saudara-saudara, Johann Sebastian Bach anaknya hampir 20. Istrinya 2. Loh, kok bisa 2? Mati dulu 1. Bach itu istrinya baik sekali, semua diurus oleh istri. Dia terus menggubah musik, istrinya urus, anak urus ini, semua dikerjakan oleh istrinya. Tapi istrinya tidak begitu mengerti musik. Dia tulis. Istrinya toto, simpen, dia daki bereskan, pokoknya semua disimpan baik-baik. Lalu istrinya itu mati. Waktu mati dia nangis, susah sekali. Orang bilang bagaimana? Istrinya mau pakai apa? Mau pati yang macam apa? Nah tahu, lu tanya dia sendiri. Karena semua diurus dia kira dia masih hidup, dia tanya dia sendiri. Padahal istri dia sudah mati. Loh, sekarang mesti gimana? Tanya dia sendiri. Saya lagi susah, dia bilang. Akhirnya dia menikah lagi sama seorang istri kedua. Lahir lagi anak banyak, saudara-saudara. Dan istri kedua yang mulai susun, dia punya lagu-lagu semua dicatat satu persatu, ditulis dengan tulisan yang jelas sehingga kita bisa mempunyai tumpukan kantata 200. Istri kedua. Sekarang saya tanya, Pak, anak banyak, gubah musik banyak. Handel ada anak, tidak nikah, seumur hidup tidak nikah. Gubah musiknya juga tidak lebih baik dari Pak. Jadi saya belajar, kita tidak ada alasan mengatakan saya terlalu repot, saya terlalu banyak waktu, tidak ada waktu, saya terlalu banyak anak. Tidak, kalau Tuhan pimpin engkau banyak anak, nikmatilah sebagai ayah yang banyak anak. Kalau Tuhan memberikan engkau tidak ada anak, nikmatilah hidup tidak diganggu oleh anak. Jadi selalu berdinamis. Tidak ada anak ngomel, ada anak ngomel, perempuan ngomel, laki ngomel. Mau apa lu? Ya? Orang mengatakan saya tidak ada waktu, ribut tidak ada waktu, terus pakai waktu mengatakan tidak ada waktu. Itu waktu. Jangan memakai waktu untuk mengatakan saya tidak ada waktu, pakai waktu untuk mengatakan inilah waktu. Tidak banyak ngomong kerja. Saudara-saudara, pimpinan Tuhan harus kita selalu menangkapinya dengan betul-betul optimis dan sukacita. Pimpinan Tuhan tidak salah, saudara-saudara. Cara hidup berbeda-beda. Ada orang dipimpin cantik sekali, begitu lahir semungil hidungnya, matanya semua beres. Itu bahagia, tapi juga bahaya. Karena apa? Terlalu cantik. Sebenarnya lihat kaca sampai tidak lihat buku. Orang cantik jarang yang angkanya bagus. Sudah dia kata terus, nanti sudah umur 15 dilihat sama laki-laki terus. Lalu dia mesti lihat kembali, mana ada waktu baca buku. Saya dulu keras sekali sama anak perempuan saya yang pertama. Kamu terus lihat kaca, saya gunduli kamu. Dia ketakutan sekali kalau dia kasih sebentar terus sekolah. Saudara-saudara, orang yang cantik yang kau tidak usah iri. Karena apa? Cantik ada bahagianya, ada bahayanya. Orang yang jelek itu paling aman. Perempuan yang jelek sekali aman luar biasa.
malam-malam jam 2 keluar masih aman. Bukan sada aman orang jahat kelihatan ketakutan lari. Jadi engkau tidak usah sungguh, tidak usah marah-marah sama Tuhan. Tuhan pimpin orang lain-lain. Pimpinan Tuhan selalu lain-lain semua. Pimpinan Tuhan, kita harus bersuka cita. Amin. Nah, berubah ya. Sebelum dengar ceramah ini sama sesudah, kalau masih tidak berubah, salah besar kamu. Karena sudah diberi anugerah, Tuhan mau responsmu. Ingat ya, semua prinsip itu mesti dijalankan. Saudara-saudara, engkau jadi orang miskin, puji Tuhan. Engkau menjadi orang kaya, puji Tuhan. Yang kaya, pikir kayamu dari mana dan kemana. Uang dari mana harus dipikir baik-baik. Dari tempat yang tidak beres, kembalikan. Sesudah dapat uang yang beres banyak, bagaimana pakainya? Minta Tuhan pimpin. Kalau tidak, nanti dipukul sama Tuhan. Tak bisa, oh saya kaya semaunya sendiri. Orang kaya betul-betul berada di bawah pengawasan Tuhan. Di mana kekayaan dia sembarangan pakai akan dipukul. Orang miskin sedang diuji oleh Tuhan. Kesetiaan dia kalau tetap baik, dia akan diberkati. Tapi kalau karena kemiskinan adalah pimpinan Tuhan dan dia tolak pimpinan Tuhan, dengan miskin dia ambil sebagai alasan untuk mencuri, merampok dan sebagainya, dia akan dipukul oleh Tuhan. Pimpinan Tuhan itu heran sekali. Saya tidak mengkhotbahkan hal yang teori yang dalam-dalam, yang praktik sekali. Pimpinan Tuhan, pimpinan Tuhan. Dan sekarang kita masuk ke dalam, mungkinkah pimpinan Tuhan itu melawan kehendak kita? Jawab. Hah? Mungkin. Justru pimpinan Tuhan sering lain dengan kehendak kita. Baru namanya pimpinan Tuhan. Kalau semua ikut dengan engkau, itu namanya bukan pimpinan, turutan pembantumu. Begitu banyak orang namanya Tuhan, Tuhan, hatinya mau dia menjadi babu. Istilahnya tok Tuhan, keinginannya supaya Tuhan taat saya. Tuhan kerjakan ini, Tuhan kerjakan itu, Tuhan buka jalan buat saya, Tuhan ikutlah perintah saya, Tuhan genapi ada rencanaku. Itu namanya orang Kristen kurang ajar. Tuhan tidak mau diperintah oleh kamu. Tuhan tidak mau disiksa dan aniaya oleh kamu. Tuhan tidak mau dieksploitir oleh kamu. Tuhan adalah Tuhan yang mengatakan, hanya kamu ikut saya. Tidak ada cenginya, saya ikut. Karena aku Tuhan. Kalau engkau mengerti istilah pimpinan Roh Kudus, dari istilah ini engkau harus mempersiapkan satu mental yang berkata, Tuhan, engkau Tuhan, aku ikut pimpinanmu. Kalau engkau memimpin tidak sesuai dengan kehendakku, itu wajar. Karena kehendakku selalu dah beres. Pikiranku yang selalu dah beres. Tak mungkin pikiranmu yang tidak beres. Tak mungkin emosimu yang tidak beres. Tak mungkin kemauanmu yang tidak beres. Selalu mungkin adalah pikiranku yang tidak beres, emosiku yang tidak beres, kemauanku yang tidak beres. Itu sebab taklukkan kehendakku di bawah kehendakmu, ya Allah. Saya tidak berani menaklukkan kehendakmu di bawah kehendakku. Waktu Kristus doa di Getsemani, itu satu kritis poin yang begitu paradoksikal, tapi begitu bermutu untuk menjadi pendidik seluruh manusia. Sebagai anak yang taat, sebagai anak yang diutus di dalam keadaan begitu krusial, begitu bahaya, menghadapi kematian di atas kayu salib, dia mengatakan, kalau mungkin ya Bapa, singkirkan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan menurut kehendakku, turunlah kehendakmu saja yang dijadikan. Let thy will be done. Itulah puncak doa. Sekarang orang berdoa itu doa mati-matian, minta Tuhan dengar sama saya, taat sama saya, ikut perintah saya, dengar saya dan genapi rencana dan kemauan saya. Saudara mau apa? Saudara mengakibatkan Tuhan marah karena engkau tidak mengetahui dia itu Tuhan. Sudah menjadikan dirimu orang yang kurang ajar dan biadab terhadap penciptamu, Tuhan, Raja di atas Raja, karena engkau mau memperalat dia. Tuhan mengatakan, tidak ada satu orang manusia yang boleh mempermainkan saya. Tidak ada satu orang Kristen yang boleh beralat saya, hanya dengan perintah. Doamu kalau berusaha mengeksploitir Tuhan, memperalat Tuhan, engkau bukan sedang berdoa, engkau sedang berdosa, bukan doa. Semua doa yang bersifat dosa,
Belajar mulai ketaatan sikap yang mau minta dipimpin oleh Roh Kudus sebagai Tuhan. Sekarang saya tanya, kalau Roh Kudus memimpin engkau kepada satu suasana, sesuatu situasi, sesuatu lingkungan yang sama sekali berbeda dengan kemauanmu, bagaimana engkau? Engkau tetap taat atau tidak? Di situ pengujian. When you are guided by the Holy Spirit into a new sphere, new environment, which is so contradictory with your mind, your will, are you still obeying Him? Are you still submissive? That is time to try yourself. Saat-saat kerohanian kita diuji, ada saat-saat pada waktu Roh Kudus memimpin kita kepada sesuatu lingkungan yang begitu berbeda dengan kemauan kita, dan saat itu kita sedang diuji, apakah kita tetap mencintai Dia dan taat kepada pimpinan. Satu kali saya berada di Delaware, beberapa orang-orang penting di kota itu, termasuk banyak manajer-manajer yang bersama saya. Di dalam satu persekutuan sebelum saya berkhotbah, saya mau bicara tentang pimpinan Tuhan. Sekarang coba saksi kepada saya, apa yang Tuhan pimpin dalam hidupmu. Seorang manajer berdiri, pimpinan Tuhan, saya dipimpin dari barat ke timur, mendapat gaji lebih besar. Puji Tuhan. Yang kedua, saya dipimpin Tuhan mendapat new job. This job is better, and according to my talent, it's better. Lebih cocok dengan talentku. Puji Tuhan. Satu lagi, puji Tuhan memimpin saya menemukan seorang istri yang cantik. Puji Tuhan. Satu lagi, puji Tuhan, 2 bulan yang lalu saya dapat satu kantau yang besar. Untung banyak, puji Tuhan. Puji Tuhan telah memimpin keluargaku dari Taiwan bisa sampai Amerika. Puji Tuhan. Semua sudah 30 lebih bersaksi tentang pimpinan-pimpinan Tuhan. Saya kumpulkan catat selesai. Saya mengatakan saya tidak puas. Wah, mereka bilang, Stephen temannya memang saya. Suruh saksi, sudah selesai saksi, tak puas. Matanya miring sedikit, lihat saya. Saya juga miring sedikit. Masa saya nggak bisa miring? Bisa juga. Lalu saya bilang, kenapa tidak puas? Semua pimpinan yang kau saksikan adalah semua yang positif. Jadi, you punya konsep masih terkurung dengan semacam profit, semacam keuntungan bagi diri, egocentris. Dari konsep itu saya tahu rohanimu belum sedia untuk menerima sengsara dari Tuhan. Engkau menjadi orang Kristen sudah lama, engkau belum pernah mempersiapkan mental mau dipimpin Tuhan ke dalam lingkungan yang sulit. Tetapi saudara-saudara, kerajaan Tuhan, kematangan rohani, kemahiran gereja, dan kuasa saksi justru selalu datang kepada orang yang pernah menerima pimpinan yang sulit dari Tuhan. Gereja tidak bisa bertumbuh bukan karena pendetanya tidak ada gelar doktor dari Amerika. Gereja tidak bisa bertumbuh bukan karena pendeta penginjil kita kurang pergi untuk dispumas di luar negeri. Sekarang sudah begitu tahayul, sudah menjadi satu form, sudah menjadi satu bentuk. Pendeta kalau sudah kerja seberapa tahun mesti keluar negeri 1 tahun penyegaran, pulang. Saya belum lihat berapa banyak pendeta yang pulang, kuasanya lebih besar daripada sebelum mereka pergi. Saya tidak berarti tidak setuju. Rekan saya mau mereka kerja berapa tahun pergi sekolah. Tapi saya mau tahu mereka motivasi sekolah apa. Sekolah di mana? Di bawah siapa? Sekolah untuk apa? Kalau itu tidak beres, tidak usah pergi. Saudara-saudara, sekali lagi saya berkata kepada saudara, justru dengan melalui pimpinan Tuhan yang negatif, pimpinan Roh Kudus yang negatif, mempersiapkan orang untuk menerima gembelengan, penganiayaan, kesulitan, pengujian yang mematangkan dia sehingga dia boleh menjadi hamba Tuhan lebih baik. Seorang uskup berkata kepada saya, selama 20 tahun saya menjadi pemimpin di sinode. Begitu banyak pendeta di bawah saya masih muda-muda. Sekarang saya mau pergi ke Amerika. Kenapa? Pimpinan Tuhan. Satu lagi, saya mau pergi ke Inggris karena pimpinan Tuhan. Satu lagi, saya sekolah di Australia karena pimpinan Tuhan. Kenapa mau pindah ke situ? Karena anak cucu itu mempunyai hari depan lebih baik. Lalu si pendeta tua ini mengatakan, herannya pimpinan Tuhan kau mesti ke barat. Oh, selama 20 tahun ada yang Tuhan pimpin saya ke Afrika. Tuhan pimpin saya ke Nepal. Tuhan pimpin saya ke Sikkim, Tuhan pimpin saya ke Kashmir. Tidak ada. Semua pimpinan Tuhan mesti kita. Kalau ada Amerika, Inggris, atau negara-negara yang maju. Jadi orang Asia kekristenan ini masih mentalnya kalau maju lebih kaya, lebih mulia, lebih hebat, lebih banyak uang, lebih banyak profit. Itu namanya pimpinan Tuhan. Tapi tidak demikian. Kadang-kadang Tuhan memimpin engkau berlarat sebentar. Pimpinan engkau menjadi sulit sebentar dan di situ dipersiapkan
mematangkan engkau untuk menjadi laskar Kristus yang tidak bisa diombak-ambing. Saudara-saudara, puji Tuhan, jika malam ini engkau mengerti poin yang penting di bawah ini. Tuhan memimpin orang dengan firman, tidak luar daripada firman dan prinsip firman yang tercatat secara jelas engkau taati, yang tidak jelas pakai prinsip. Saudara-saudara, misalnya jikalau Alkitab tidak mengatakan engkau tidak boleh membunuh di dalam peperangan, jawaban saudara prinsip. Jika Alkitab tidak mengatakan engkau boleh atau tidak boleh berjudi, memang tidak ditulis. Prinsip, prinsipnya ada. Jangan tamak, jangan menginginkan uang orang lain. Waktu engkau berjudi, engkau betul-betul motivasinya menginginkan uang orang lain, betul nggak? Siapa yang berjudi dengan motivasi? Saya memang kebanyakan uang, saya mau ke situ supaya kalah. Nggak ada. Kalau keinginanmu adalah merebut uang orang lain di atas meja, itu keinginan yang buruk, itu sudah melanggar prinsip. Meskipun tidak dikatakan tidak boleh berjudi, engkau tetap tidak boleh berjudi. Pimpinan Alkitab tidak pernah mengatakan banyak hal, karena tidak katakan engkau boleh sembarangan. Tidak, ada prinsipnya. Prinsip daripada etika Kristen di dalam pimpinan Tuhan, meskipun kita tidak jelas tulisannya, begitu tepat dan begitu akurat. 3 hal. Pertama, hal-hal yang memuliakan Tuhan atau tidak. Kedua, hal-hal yang menjadi berkat bagi orang lain atau tidak. Ketiga, hal-hal yang mengikat saya di dalam dosa atau tidak. Kalau ketiga hal ini sudah jelas, engkau jalankan atau tidak jalankan, engkau harus pastikan dulu. Kalau hal ini saya jalankan betul-betul memuliakan Tuhan, kalau hal ini saya jalankan menjadi berkat bagi orang lain, kalau saya jalankan ini betul-betul tidak mengikat saya di dalam dosa, saya jalankan. Tetapi kalau hal yang saya lakukan ini banyak untungnya, tetapi tidak memuliakan Tuhan, tidak berkati orang lain, saya menjadikan saya jerumus dalam dosa, saya tidak kerja. Karena pimpinan Tuhan melalui prinsip-prinsip firman. Itu sudah jelas. Sekarang pimpinan negatif. Saudara-saudara, saya mau ambil 3 contoh di dalam Alkitab. Pimpinan negatif yang begitu nonjol. Saudara-saudara, mungkinkah Tuhan memimpin engkau pergi bertemu dengan setan? Sesudah itu lepas engkau ketemu sama setan, biar engkau bergumul di situ. Lalu Tuhan mengizinkan setan menjadi pencoba, lalu menarik engkau, mencoba engkau untuk berbuat dosa. Tuhan pimpin engkau untuk dicobai. Engkau bilang seperti ini, enggak ya? Masa sih kalau gini pimpinan Tuhan? Tuhan pimpin saya ketemu setan, lalu taruh saya di situ supaya dicobai, dirongrong sama dia. Masa Tuhan cek? Ini anak Tuhan. Dibawa ketemu setan, ditaruh di situ, ditaruh di situ, dan suruh dicobai. Mari kita membaca Matius 4 ayat pertama. Injil Matius pasal 4 ayat pertama. Setelah mendapatkan, mari kita membaca bersama-sama. Injil Matius pasal 4 ayat yang pertama. Membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, jelas ya? Yesus dibawa oleh siapa? Roh Kudus. Kemana? Yesus dibawa Roh pergi ke Perancis untuk shopping. Yesus dibawa oleh Roh untuk pergi ke tempat orang kaya. Yesus dibawa oleh Roh pergi ke padang gurun, tempat yang sepi, tempat yang tidak ada tamasianya, tempat yang tidak ada tempat enak. Di situ itu sulit sekali. Di situ dia harus dicobai 40 hari. Sudah dia begitu lapar, begitu letih sesudah puasa. Lalu setan dalam Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus pergi untuk dicobai di padang belantara oleh setan. Enggak bilang, saya tidak percaya cara Roh Kudus pimpin. Nah, inilah pembentukan konsep salah di Indonesia mungkin sudah 40 tahun atau 50 tahun. Kalau berkat itu pimpinan Tuhan. Kalau tabrak itu kutukan Tuhan. Kalau lancar itu Tuhan menyertai. Kalau sakit karena dikutuk oleh Tuhan. Sakit pasti dari setan. Tidak mungkin Allah membiarkan anaknya sakit. Kalau itu sehat walafiat, gemuk sampai seperti babi, itu pasti berkat Tuhan. Sudah konsep kita ini sudah begitu diracuni, sehingga lain sekali sama Alkitab.
Ayat-ayat yang saya nonjolkan adalah ayat-ayat yang berpuluh-puluh tahun engkau tidak memperhatikan. Engkau baca. Baca untuk apa? Berlomba di sekolah Alkitab. Siapa yang menang? Summa cum laude. Wah, seperti otaknya sudah kum di laut, jadi cum laude. Saya bisa hafal banyak, tapi engkau tidak perhatikan. Di sini katakan Roh Kudus membawa Yesus ke padang belantara, lalu di situ bersendiri, di situ begitu bergumul, begitu lapar, lalu dicobai sama setan lagi. Pimpinan Tuhan yang pergi, belum tak ngerti. Masa Yesus sendiri mengajar kami berdoa, oh janganlah membawa kami masuk ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari si jahat. Setelah doa selesai, Roh Kudus mengatakan, tetapi kamu dibawa kepada pencobaan, ketemu sama si jahat. Loh, Yesus sendiri mengajar kita, minta sama Tuhan jangan dibawa kepada pencobaan, jangan ketemu sama si jahat. Tapi Yesus sendiri dipimpin oleh Roh Kudus untuk menerima pencobaan dan ketemu sama si jahat. Saudara, memang berada di lingkungan seperti itu tidak berarti harus menerima pencobaan di situ. Berada di dalam keadaan yang sulit tidak berarti harus menderita kesulitan karena kegagalan. Berada di tengah-tengah kemiskinan tidak berarti kita harus mewariskan sesuatu mental orang miskin minta-minta. Waktu engkau miskin, nyatakan engkau anak raja. Waktu engkau susah, nyatakan engkau bersuka cita. Waktu engkau tersendiri, nyatakan Roh Kudus Parakletos mendampingi engkau. Pada waktu engkau ditindas, nyatakan engkau mempunyai jiwa yang tinggi. Karakter digarap oleh Tuhan sampai menjadi karakter yang mulia, karakter yang mengalahkan segala pencobaan, kesulitan dan segala lingkungan seperti padang belantara. Waktu saya masih di kelas 1 di sekolah teologi, saya mendengarkan rekan kawan sekelas, ada seorang wanita yang tidak ada bakat apa-apa. Kalau dia khotbah banyak orang ngantuk, tapi saya justru di dalam khotbahnya yang suaranya kecil gitu mendapat 2 kalimat yang indah sampai sekarang nggak lupa. Dia bilang, watak yang jelek seperti telur yang bagus dilempar langsung mencret. Ya, telur itu bagus, cantik, indah ya. Watak yang jelek seperti telur yang cantik dilempar langsung mencret, hancur. Watak yang baik bagaikan bola yang jelek, waktu dilempar mendalnya makin tinggi. Wah, luar biasa, bagus kan? Ayo kita ikut ya, mau nggak? 1, 2, 3. Watak yang jelek seperti telur yang bagus dijatuhkan langsung hancur. Watak yang baik mirip bola karet yang jelek, waktu dilempar mendal makin tinggi. Kau nak ikut? Jelek lu. Baru 1 kalimat langsung berhenti, seperti telur. Sekali lagi, 1, 2, 3. Watak yang jelek mirip telur yang cantik, dilempar 1 kali langsung hancur. Watak yang baik mirip bola yang jelek, dilempar makin keras, mendalnya makin tinggi. Heran ya, Tuhan bawa engkau ke tempat yang sulit, engkau marah, mati. Kedua ini jelek, marah ya jelek, mati ya jelek. Bawa engkau ke tempat yang sulit, engkau bangun, berdiri, makin mendal, makin tinggi, makin dilatih, makin sukses, makin mahir, makin tahan uji. Mungkinkah Tuhan mimpin kamu ke padang belantara? Mungkin. Mungkinkah kamu disuruh ketemu sama setan? Mungkin. Mungkinkah disuruh setan mencoba engkau, diizinkan engkau dicoba? Mungkin. Untuk apa? Besok jawabannya. Sekarang kita kasus kedua. Mungkinkah orang sudah sukses sekali di satu tempat, lalu Tuhan lempar dia turun ke satu tempat, dulu mulai lagi sesuatu yang sulit sekali. Dan orang mengerti dia seperti orang yang mula-mula seperti anak muda lah. Mungkin kita membaca Kisah Rasul-Rasul pasal 8 ayat 26 dan ayat ke-38. Kisah Rasul-Rasul pasal 8 ayat 26 dan ayat ke-38. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza.
Jalan itu jalan yang sunyi. Jadi sudah dikasih tahu. Engkau di sini ramai itu. Oh, engkau bikin kebaktian di sini ribuan orang. Ibu saya tahu. Aku memimpin engkau dari Yerusalem sampai di sini. Oh, lancar sukses. Ribuan orang datang merengkuh Filipus, Greek evangelis, penginjil yang besar. Sekarang Tuhan berkata, pergi ke selatan. Dia bilang, oh, Tuhan jangan dong. Kalau saya pergi siapa yang menggembalakan di sini? Tidak ada pengganti. Dia tunggu dulu pengganti. Kamu pergi, Tuhan dia pergi. Oke, dia pergi. Waktu dia pergi, Tuhan berkata, itulah jalan yang sunyi. Itu jalan yang sepi. Itu jalan kegasa, ada jalan yang kering, yang panas, yang keringat, tidak ada AC. Itu jalan yang sulit mengabar Injil di situ. Mana kumpulkan orang? Mau suruh orang datang dengar khotbah, tak bisa, jalannya sepi, tidak ada orang. Terus dia tunggu di situ. Ini pimpinan Tuhan mau begini. Masa Roh Kudus memimpin saya ke sini? Bodoh apa? Ini kota besar. Kalau tidak khotbah, tak ada orang dengar, sayang bakatku. Orang bisa kota sama 10.000 orang, kau suruh di sini tunggu. Siapa mau lewat? Iya, kalau yang lewat bilang saya mau dengar khotbah. Kalau lewat dilempar batu, gimana saya? Pimpinan Tuhan mau jadi begini. Saudara-saudara, saya melihat ini kasus negatif. Yaitu satu pimpinan negatif dari Tuhan yang selalu tidak dipikir oleh orang. Tapi justru waktu saya khotbah mengenai ayat ini, Tuhan menggerakkan Scheunemann, Detmar Scheunemann, mengambil keputusan, tinggalkan batu, kembali ke Jerman. Dia bilang, Stephen, saya sudah berdoa berapa tahun, minta pimpinan Tuhan. Akhirnya Tuhan pakai engkau di dalam wisuda I3 dengan khotbah ini menjawab saya. Saya harus tinggalkan segala kesuksesanku di Indonesia. Mulai dari sesuatu. Pulang ke negeriku. Mulai satu misiologi school yang begitu sulit dimulai di tengah-tengah orang. Waktu saya meninggalkan Malang, datang ke Jakarta. Saudara tahu saya bagaimana bergumul. Saya berkata kepada istri saya akan pergi ke Jakarta. Mulai pekerjaan reform Injil. Dia bilang, yuk bang ke Jakarta. Gereja mana yang undang? Tidak ada yang undang. Kalau diundang mau? Tidak mau. Lalu kalau tidak ada undang makan apa? Tidak tahu. Gajinya tidak ada. Mau tinggal di mana? Bawa atap pinggir jalan. Semua rumah ya bawa atap pinggir jalan. Tidak ada rumah yang tidak ada atap terus di tengah jalan. Ketabrak mobil. Lalu engkau pindah ke Jakarta mulai dengan apa? Siapa yang kasih tinggal? Siapa yang kasih makan? Engkau bukan anak muda, saya tahu. Saya mempunyai seorang istri, one and only. Saya sudah mempunyai 4 anak, saya mempunyai mertua 6 orang. Tinggal di mana? Jakarta tidak gampang. Rumah kecil-kecil mahal sekali. Dan rumah yang saya mau jual di Malang itu suratnya masih sengketa. Tidak mungkin dijual. Sekarang sudah Tuhan punya waktu sampai saya mau pindah ke Jakarta. Tidak boleh tunggu lagi. Desakan dan pimpinan begitu jelas. Saya bawa mobil dan sekeluarga dari Malang ke Jakarta. Setiap pagi itu pergi lihat rumah. Uangnya di mana tak tahu. Mau cari rumah belum ada uang, heran. Ini Abraham modern. Saudara-saudara. Saya lihat 36 rumah. Ini kurang besar. Ini seperti uangnya banyak bisa pilih-pilih. Ini yang cukup besar tapi terlalu mahal. Saya harap itu sengketa selesai, uang cepat bisa dijual. Tapi tidak mungkin. Itu saya cari-cari satu hari saya nginap di rumahnya Pak Yusuf. Hari telepon. Saya dengar you mau pindah ke Jakarta. Iya. Kenapa? Karena pimpinan Tuhan jelas. Dari mana? Saya tidak lagi di Malang, tidak. Kenapa? Tidak cocok sama orang. Saya selama 25 tahun mengajar di sekolah teologi saat tidak pernah geger sama satu dosen. Tidak pernah berkelahi sama satu anak. Cuma satu kali seorang anak yang pergi tengah-tengah praktek berzina, saya marah setengah mati satu kali. Selain itu tidak pernah cekcok sama guru yang lain, tidak pernah cekcok sama murid. Baik-baik sampai sekarang kalau saya pulang, mereka menghormati saya, menghargai saya, kawan baik semua. Mengapa pergi? Karena pimpinan Tuhan. Saya harus pergi ke Jakarta menegakkan doktrin yang benar untuk merubah seluruh zaman di seluruh Indonesia. Gereja perlu doktrin yang benar. Siapa yang undang? Saudara. Tidak tahu memakan apa, tidak tahu gaji dari mana, mulai dari lembaga di Indonesia, ambil keputusan sendiri. 2 tahun tidak ambil honor. Sekarang saya pikir kembali bagaimana bisa hidup, bagaimana menghidupkan keluarga saya. Cuma tahu pimpinan Tuhan.
Nah, saudara-saudara, waktu saya keluar dari Malang, bukan karena saya tidak, saya mempunyai posisi yang tertinggi, ketua yayasan dan dosen senior sudah 25 tahun. Sengaja 1 bulan belum sampai 25 tahun saya quit, berhenti, sehingga saya tidak mau ambil uang pensiun. Datang dengan 0 besar, dan keluar besar dan 0 besar. Tidak ada 1 rupiah di dalam account. Datang aja. Tinggal di mana? Cari. Lalu saya tidak mengambil telepon nomor dari seorang pendukung saya. Tidak membawa 1 telepon dari anggota yayasan yang saya ketua. Sama sekali putus hubungan, bukan hubungan baik, putus. Tidak ada hubungan berusaha mencari uang dari mereka. Start dari nol, semua dari nol. Saya tidak tahu mau diapakan oleh Tuhan. Tapi pimpinan Tuhan begitu jelas. Sampai sekarang sudah lebih dari 8 tahun, tidak ada 1 detik saya menyesal. Karena saya jelas pimpinan Tuhan. Luar biasa pimpinan. Pimpinan Tuhan itu saya tidak mengerti bagaimana selangkah demi selangkah. Tapi saya tahu dia tidak pernah kasih saya dia sampai jauh. Besoknya begini, tidak. Saya tidak tahu apa yang mau terjadi. Mungkin gagal total, mungkin sukses, tidak tahu. Pokoknya taat. Yang jadi kewajiban kita taat. Saya sudah taat, yang lain serahkan Tuhan. Tuhan, itu urusanmu, bukan urusanku. Kalau malam-malam aku berkata, Tuhan, urusanmu. Sekarang aku mau tidur. Aku sudah capek. Besok saya kerjakan lagi. Tapi itu urusanmu. Kamu yang tanggung. Kalau orang tanya sama saya, kita memulai satu pekerjaan, saya dapat uang. Tak boleh, tak ada uang. Saya selalu mengatakan, silakan, mari kita mulai. Doa dulu. Doa dulu. Ini sekarang Pasuruan mau mulai lagi. Surabaya sudah, Malang sudah, sekarang Pak sudah mulai. Tahun depan mungkin Semarang atau Jogja mulai lagi. Saya cuma tahu terus kerjakan. Tidak tahu. Kalau ada uang bisa bantu orang lain, bantu dulu orang lain. Sendiri tidak cukup, nanti urusan lagi. Tapi Tuhan terus kasih kita cukup. Pokoknya mau dipimpin Tuhan. Hidup dinamis. Saya tidak ada waktu untuk iri hati. Saya tidak waktu untuk menghina orang lain. Saya tidak ada banyak waktu untuk kritik. Karena untuk mengkhotbahkan yang benar saja waktu sudah dah cukup. Mana ada waktu lagi untuk urus yang lain. Sudah. Ini pimpinan. Filipus yang sudah sukses di satu tempat, dibawa ke padang belantara, ditaruh di situ. Ribuan orang dengar khotbahnya. Sekarang cuma 1 orang. Ada udara. Siapa itu? Sida Ethiopia. Dia terus dekati. Saya tahu artinya. Ini Yesaya pasal 53 bukan? Ini sudah terjadi baru di Yerusalem. Kristus mati menurut apa yang dijanjikan dan menurut apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Wah, terbuka orang itu menerima Kristus, dibaptiskan dia. Lalu kata beri lagi. Sudah lihat, sudah hilang. Tuhan pimpin saya cuma gitu toh. Pimpin saya ke padang belantara untuk khotbah sama 1 orang itu. Apakah pimpinan itu salah? Apakah itu boros? Seorang yang bertalenta besar hanya berkhotbah kepada 1 orang. Saudara tahu, mulai dari bibit orang itu, akhirnya seluruh Afrika mulai ada 1 negara Kristen, Ethiopia, karena 1 orang itu. Ini pimpinan kasus. Pimpinan ketiga lebih hebat lagi. Tidak sesuai dengan pikiran kita yang kita anggap sudah normal. Kita membaca bersama-sama. Kisah Rasul-Rasul pasal ke-16. Ayat ke-5. Kisah Rasul-Rasul pasal ke-16 ayat ke-5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam ibadah, makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ayat ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil. Ini yang bikin saya bingung. Pada waktu Paulus mengabarkan Injil terus berkembang, banyak orang menjadi orang Kristen. Waktu di Asia mereka meneruskan lagi. Roh Kudus mengatakan, stop, tidak boleh mengabar Injil di sini. Masa Roh Kudus bisa memimpin orang untuk dilarang pengabaran Injil? Masa ini pimpinan Roh Kudus untuk melarang orang PI? Ini tak mungkin kan? Tadi saya bilang sama saudara, mungkin. Kenapa? Saya tak ngerti. Kita tidak bisa lihat pimpinan Roh Kudus mengapa begitu negatif. Stop. We not preach here, not doing your work here, not evangelizing people here. Go from here. Mereka bilang, oke, kalau Roh Kudus tidak boleh kita khotbah di sini, sudah pergi. Tapi jiwa mereka tidak tanya kenapa. Taat. Saudara-saudara,
Taat itu penting untuk menjadikan engkau mahir dalam kerohanian. Di dalam pertumbuhan iman kita, taat itu penting. Martin Luther berkata, there are no whys in the heart of the believer. They need not to ask God, why? Always say, God, you are always right. You never done anything wrong. God, I appreciate you. You are always right. Pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Kemana saja ku telah sedia. Ku mau taat pimpinan Tuhan. Saudara, pimpinan Tuhan tidak mungkin salah, yang salah kita. Waktu Tuhan mengatakan tidak boleh mengabar Injil di sini, sudah. Saudara, inilah malam di mana kita akan akhiri ceramah, di mana stop di dalam poin pimpinan yang negatif. Pada waktu Tuhan memimpin engkau secara negatif, engkau tidak ngerti, engkau sulit menerima, engkau tidak tahu harus bagaimana. Saudara-saudara, tapi saya berkata kepadamu, taat. Kalau engkau tidak taat, pimpinan positif tidak menyusul. Dengar kalimat ini. Begitu banyak orang Kristen gagal karena pada waktu pimpinan negatif tiba langsung ditantai, langsung ditolak, langsung berdebat, langsung mau menang sendiri. Tuhan bilang, "Yuk menang, silakan menang." Oke, menang. Tuhan yang mundur. Seumur hidup engkau berhenti di situ, rohanimu tak pernah mungkin maju lagi. Saudara, puji Tuhan, puji Tuhan untuk memimpin kita masuk ke dalam hari depan yang positif. Dia memimpin kita dengan cara negatif dulu. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Kita semua bersyukur kepada Tuhan atas firman yang sudah diberitakan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan memimpin kita masuk ke dalam pengertian yang mendalam. Kita bersyukur kepada Tuhan meskipun banyak hal kita tidak mengerti, Tuhan tak pernah salah. Kita bersyukur kepada Tuhan pimpinan negatif untuk mempersiapkan pimpinan positif. Mari kita bersyukur, semua bersyukur, berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang kami sudah dengar pada malam ini. Apa yang sudah Tuhan pimpin di dalam seminar ini. Apa yang Tuhan sudah cerahkan mata rohani kami. Dan Tuhan sudah menggerakkan hati dan pikiran kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Kami serahkan diri kami di dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan di hadapan Tuhan. Untuk digembleng, untuk dipimpin, untuk diajar, untuk dilatih, untuk dibawa, dibentuk kepada tempat yang lebih sulit. Kami tetap taat kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan mereka mengalami pimpinan yang negatif dan kesulitan-kesulitan yang tiba-tiba timpa kepada mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membuang kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menanggung segala sesuatu yang Tuhan izinkan tiba kepada kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih dan kami bersyukur. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.